Pak, penegasannya aja. Segmen penegasan hari ini kegiatannya Pak. Ya, ini siapa dulu ini? Pak Kadip ya. Pak Kadip terkait dengan pemindahan Saleh, Pak. Terkait dengan pemindahan. Alhamdulillah terkait dengan pemindahan Saleh kami bersyukur, alhamdulillah Saleh yang menurut asesmen kami narapidana yang berisiko tinggi, dan terus kemudian juga informasi yang kami tangkap dari masyarakat bahwa Saleh ini sangat berisiko banget, ya alhamdulillah sudah bisa kita pindahkan dengan bantuan dari Pemda dan dari BNNP. Saya sangat bersyukur karena ya itu tadi, karena resikonya tinggi sehingga ini kita pindahkan ke Nusa Kambangan. Pak, selain Saleh tadi ada Ada satu lagi, Muradi bin siapa tadi, itu beresiko tinggi juga. Dia dari Lapas Kasongan yang sebelumnya di Lapas Sampit. Dia pidana barunya tuh 18 tahun terkait kasus penggelapan narkoba juga selama waktu itu ya izin, waktu itu ada di dalam. Dia mengendalikan 1 kilogram sabu 18 tahun. Sehingga kami Kementerian Hukum khususnya Lapas Rutan di Kalimantan Tengah nggak ada cerita. Pokoknya kalau ada warga binaan yang bermain-main narkoba itu contohnya. Yang tadi 5 tahun tambahnya 18 tahun, luar biasa. Jadi kita sampaikan kalau main-main dengan narkoba ya kita sikat. Kita nggak ada main-main dengan BNNP. Kami juga selalu minta informasi ada nggak nih yang nggak kalau Pak, terkait fasilitas mewah di rumah Saleh Pak yang viral itu Pak, gimana Pak? Apakah itu juga disita begitu Pak? Nah itu bukan kewenangan Iya. kami, mungkin nanti sedikit. Nah, bukan kewenangan saya menjawab itu, saya nggak sampai ke sana. Pak, resikonya apa sih Pak kalau Saleh tidak dipindahkan, Pak? Ya itu tadi, dia kan masanya banyak, bukan masanya banyak, dia antek-anteknya kakinya banyak. Takutnya itu. Kita lebih baik mencegah dini. Itu langkah-langkah, salah satu langkah pengamanan di lapas dan rutan adalah memindahkan mereka-mereka yang tanda kutip beresiko tinggi. Selama belum dipindahkan ini Pak, apakah ada indikasi Saleh mengendalikan narkoba dari Yang informasi saya dapat dari Pak Kalapasnya tidak ada, karena memang dia ditempatkan, saya perintahkan betul, ditempatkan di sel isolasi yang tidak berhubungan dengan warga binaan lain. Pak, Dan diperiksa terus, digelar terus. Berapa lama Pak setelah dipalangkan dan kapan dipindahkannya Pak? Dari apa? Berapa lamanya? Kalau nggak salah dari 10 September ke 35 hari gitu. Prosesnya alhamdulillah lancar semua proses pemindahan ke sananya. Pengawalannya Pak? Pengawalannya kemarin 4 Brimob, semuanya total 10 yang mengawal Saleh ke sana. Oke, cukup. Untuk pindahnya Pak berapa tahun Pak? 7 tahun Mas. Pak, Jenderal mau Pak Jenderal izin. Izin Jenderal terkait fasilitas mewah itu di sini. Iya, jadi untuk kemarin yang ditemukan pada saat penangkapan Saleh ini untuk TPPU-nya masih di proses dari BNN RI, kemudian ini juga masih kita jadi barang bukti untuk kita masih melaksanakan kegiatan penyidikan di sana. Disita juga Pak? Ya, ini masih proses penyidikan. Nanti untuk disitanya secara akhirnya disita atau tidak itu masih dari proses terakhir. Pak, penegasan Pak saat ini kondisi wilayah Puntut seperti apa Pak? Penegasan aja Pak. Untuk wilayah Puntut ini berangsur-angsur sudah lebih aman dibandingkan pada saat sebelum Saleh ditangkap, dan ini pemindahan Saleh ke Nusa Kambangan ini juga sebagai shock terapi kepada pengikut Saleh yang mungkin masih ada di Puntut. Mereka merasa dengan Saleh masih ada di Palangkaraya, mereka merasa bosnya masih ada dekat sini, sehingga dengan dipindahkan Nusa Kambangan ini pasti mereka akan shock terapi dan mereka akan melemah. Dan seperti yang tadi disampaikan dari pihak wali kota, ke depan Puntut ini kita akan menghilangkan kesan Puntut adalah kampung rawan narkoba. Ini akan menjadi kampung wisata yang nanti orang-orang turis-turis mungkin bisa masuk ke sana, sehingga tidak ada lagi ruang untuk mereka menjalankan bisnis narkoba di Puntut. Dan kita juga harapkan masyarakat Puntut pun tidak ada yang menggunakan narkoba lagi. Demikian. Pak izin Pak, tadi dikatakan bahwa angka narkoba di Kalteng itu masih 60% dan itu sangat tinggi sekali. Bagaimana langkah BNN untuk mencegah hal tersebut atau untuk memberantas narkoba di Kalteng Pak? Ya, jadi BNN ini tugasnya bukan hanya untuk pemberantasan tapi juga pencegahan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang tadi saya sampaikan, mulai dari preventif, represif, bahkan ada rehabilitasi. Kita
kita juga melaksanakan rehabilitasi. Banyak IPWL yang ada di Kalimantan Tengah. Memang untuk rumah sakit rehabilitasi belum ada di Kalimantan Tengah. Insya Allah di tahun depan kemarin beberapa kali rapat disampaikan dari pemerintah provinsi akan dibangun pusat rehabilitasi narkoba di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk di Palangkaraya atau di Kotim nanti kita tunggu dari provinsi. Pak, Puntun ini termasuk satu-satunya kawasan rawan narkoba di Palangkaraya atau ada lain, Pak? Ada yang lain? Jadi sebenarnya bukan kampung narkoba. Jadi kita ada kategori kawasan rawan narkoba. Ini Puntun ada beberapa kategori. Ini kategorinya Puntun ini juga bukan kategori yang paling parah, karena sebelumnya Puntun sudah kita laksanakan kegiatan BNN di tahun 2020 sekian. Ini selama 1 tahun BNN sudah masuk ke sana dan ada kegiatan-kegiatan, sehingga sebetulnya untuk kategori Puntun juga tidak terlalu parah banget juga, tapi ini kita jaga supaya jangan sampai Puntun menjadi parah lagi. Sebelumnya parah, Pak, ya? Sebelumnya iya Siaga? Dari waspada dari sebelumnya. Paling tinggi, Pak, ya? Ya, jadi ini kita harapkan untuk Puntun ini ke depan malah jadi aman, sudah tidak lagi bisa Pak, setelah penangkapan ini kan apakah ada penyuluhan atau sosialisasi terhadap bahaya narkoba di Pembangunan posko terpadu mungkin. banyak ya. Jadi sudah kita laksanakan, nanti mungkin bisa ada datanya kita, jadwal-jadwal kegiatan kita di Puntun, bukan hanya BNN, dari Dinkes provinsi, dari wali kota, dari Kumham, dari BNN sendiri, dari Polda pun dari Direktorat Narkoba, dari Bimas dan lain-lain, itu kita laksanakan kegiatan. Begitu juga tadi sampaikan dari wali kota, kita laksanakan kerja bakti, nanti ada senam bersama dan lain-lain. Sehingga ini untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat Puntun. Pak, tadi kan dikatakan wisata apa yang akan dibangun di Puntun, Pak? Nah, silakan dulu dari Pak. Gini, wisata ini kan tentu banyak ya. Dimana kita tahu Pelabuhan Rambang ini dulu kan dermaga kita, transportasi air kita. Bisa kita nanti hidupkan kembali wisata airnya, bisa kita hidupkan kembali wisata kulinernya. Nah, wisata kan Bisa kuliner juga kita kegiatan-kegiatan sosial di sana seperti yang disampaikan oleh Pak BNN. Kita adakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, senam lah, kegiatan kerja bakti lah, kegiatan bakti sosial lah, dan kegiatan-kegiatan penyuluhan lah, penerangan hukum lah, dan seterusnya. Berarti nanti akan dilaksanakan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat Puntun, berarti, Pak? Pemberdayaan masyarakat, karena kan masyarakat di sana kasihan nih, terdoktrin. Tidak semuanya yang disampaikan pemakai narkoba kan enggak. Sebenarnya ini oknum saja, jadi disampaikan kawasan yang rentan narkoba, rawan narkoba. Sehingga jangan sampai lah image ini berkepanjangan terus. Maka itu dari saya bilang itu PR kita bersama. Tidak hanya pemerintah, masyarakat, media, pers juga, semua kita memerangi itu. Kenapa? Ya kita nggak pengen lah generasi penerus kita nanti ya terkena narkoba. Nauzubillah min dzalik ya seperti itu. Itu seperti itu. Oke, siap.